Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar di bab perbandingan ya. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai itu? Perbandingan senilai adalah, di sini kita lihat keterangannya adalah perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran, di mana jika suatu besaran bertambah maka akan menyebabkan besaran yang lainnya juga ikut bertambah atau sebaliknya ya. Jadi ketika besaran itu bertambah, yang besaran lainnya juga akan bertambah. Kalau misalkan besarannya berkurang, berarti yang lainnya juga akan berkurang ya. Besaran itu apa ya, nanti kita pelajari lagi di sini. Jadi untuk lebih jelasnya, di sini setiap soal nanti itu kalian harus diminta membuat tabel dulu seperti ini ya. Karena misalkan ini contohnya besarannya ada dua, yaitu besaran A dan B ya. Besaran A ada X1 dan X2, besaran B juga ada Y1 dan Y2, itu ditulis ke bawah. Kemudian jika A dan B berbanding senilai, berlaku persamaan. Nih persamaan seperti ini. Ini tuh didapat dari mana? Dari tabel tadi ya. Maunya nanti tinggal seperti ini. Lebih gampangnya nanti tinggal dikasih ini, X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2, atau sama seperti yang ini tadi ya. Nah, tinggal seperti itu akan sama seperti yang saya lingkari ini. Atau lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Ini dia contoh soalnya. Yang pertama, untuk membuat 80 unit boneka, Bu Widya memerlukan 2,4 meter persegi kain flanel. Tentukan luas kain yang diperlukan Bu Widya jika ingin membuat 100 unit boneka. Dan yang kedua itu adalah boneka paling banyak yang dapat dibuat jika tersedia 5 meter persegi kain flanel. Nah, di sini kita lihat. Di sini yang diketahui itu ada besaran apa saja ya, yaitu ada boneka ya dan kain flanel. Boneka dan kain flanel. Nah, di permasalahan ini tuh ada boneka sama flanel tadi ya. Coba kalian bayangkan kalau bonekanya ditambahin, kain flanelnya kira-kira perlu ditambahin atau dikurangi? Kalau kita ini kan 80 ya, kalau misalkan kita pengen 90, berarti kain flanelnya harus ditambahin apa dikurangi untuk membuat boneka yang lebih banyak ya? Harusnya adalah ditambahkan ya. Ini berarti sama sesuai dengan konsep perbandingan senilai tadi, yaitu ketika bonekanya ditambah berarti ya kain flanelnya harus ditambah. Ketika bonekanya dikurangi berarti ya kain flanel yang dibutuhkan juga berkurang. Itulah perbandingan senilai. Jadi kita kerjakan dengan konsep perbandingan senilai. Nah, boneka dan kain flanel tadi lebih mudah kita buat tabel terlebih dahulu ya. Sekarang saya gambarkan tabelnya seperti ini ya. Seperti ini tabel. Nah, di sini saya singkat saja. Di sini ada boneka, saya singkat B. Kemudian kain ya, saya singkat K. Nah, kita lihat yang diketahui dulu. Bonekanya ada 80. Nah, seperti ini 80. Kemudian ternyata untuk bikin 80 boneka butuh 2,4 kain kan ya, 2,4 kain. Kemudian kita jawab yang A dulu nih. Luas kain yang diperlukan Bu Widya jika ingin membuat 100 boneka. Berarti kalau 100 kita tulis bawahnya. Kalau 100 itu kainnya berapa? Ya, kainnya berapa kan kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, kita misalkan dengan variabel, boleh pakai huruf apa saja seperti ini. Nah, seperti itu. Yang bagian atas itu tadi yang diketahui 80 boneka.
ternyata butuh 2,4 flanel. Kalau 100 boneka berapa flanelnya? Nah, kita buat tabel seperti ini. Kalau kita sudah buat tabel, kita tinggal ingat seperti ini saja nih. Tinggal dikasih garis sama dengan garis. Nah, seperti ini. Ini jadi sebuah pecahan, yaitu 80/100 sama dengan 2,4 per X. Seperti itu ya. Kita tuliskan ya, sebelumnya tabelnya saya hapus dulu. Ya. Tadi kita dapatkan berapa? 80/100 sama dengan 2,4 per X ya, seperti itu. Nah, ini adalah pecahan sama dengan pecahan. Untuk mengerjakan ini kalian tinggal kalikan silang. Kalikan silangnya seperti ini nih. 80 kalikan dengan X, 100 kalikan dengan 2,4 ya. Yang 80 kali X ditaruh kiri boleh ya, berarti kalau 80 kali X nya taruh kiri, 100 kali 2,4 nya taruh kanan ya. Kita kerjakan sekarang, berarti 80 kali X ya sama dengan 100 yang dikali 2,4. Nah, seperti itu. 80 kali X adalah 80X, 100 kali 2,4 berarti 240 ya, seperti itu. Nah, ingat cara mengerjakan ini ya di semester 1, yaitu konsep persamaan linear satu variabel. Berarti X sama dengan 80X kan perkalian, 80 nya pindah ke kanan jadi pembagian, berarti 240 dibagi 80 ya, seperti itu. 240 bagi 80 ya, ini kayak gini. Mudahnya itu sebenarnya nih, 240 bagi 80. Nah, ini istilahnya dicoret ya, 0 sama 0. Terus 24 bagi 8 berapa? 24 dibagi 8 berapa? 24 dibagi 8 adalah berarti X sama dengan 24 bagi 8 adalah 3. Nah, 24 bagi 8 adalah 3. Dah, berarti hasilnya adalah 3 ya. Itu berarti 3 apa? Tadi yang dimisalkan X itu tadi apa? Itu adalah kain flanel. Jadi untuk membuat 100 boneka kita membutuhkan 3 meter flanel ya, meter persegi flanel. Atau pakai cara kedua nih. Cara yang pertama itu kan tadi dengan cara kalikan silang ya. Kalikan silang seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, cara yang kedua itu seperti ini. Kita lihat. Ya, cara keduanya sama, kita tuliskan dulu pecahannya, yaitu 80/100 sama dengan 2,4 per X. Nah, gini ya, saya tuliskan di rata-rataan biar kelihatan besar ini. 80/100 sama dengan 2,4 per X. Nah, yang belum ada nilainya kan X. Caranya seperti ini. X nya kita tutup nih, sementara kita tutup dulu. Ini kita tutup. Nah, karena kita mau nyari ini. Nah, di sini ada 3 angka tersisa yang bisa disilang ya, dari atas ke bawah ya, menyilang, tapi yang menyeberangi sama dengan yang bisa menyilang itu kan adalah 100 dan 2,4. 80 kita nggak bisa nyilang ke sini karena ini sudah ditutup. Nah, seperti itu. Yang disilang itu kalian kalikan ya, yang disilang kalian kalikan. Jadi penulisannya seperti ini dulu. X nya kan sudah ditutup, kita tulis di sini yaitu X sama dengan, nah di situ. Nah, ini yang tadi disilang apa? Yang disilang kan 100 dan 2,4. Nah, 100 dan 2,4 kita kalikan ya, 100 dan 2,4 kita kalikan. Yang belum dipilih siapa? 80. Nah, ini 80 kan sisa yang belum dipilih. Nah, yang sisa yang belum pilih dibagi ya, yang disilang dikali,
sisa yang belum dipilih dibagi, jadi dapatnya angka berapa ya. Jadi tadi yang bisa disilang 100 dikali 2,4 dibagi yang belum dipilih tadi berapa, 80. Nah seperti itu, langsung cepat ya. Tuh berarti 100 dibagi 80 dulu nih untuk gini, untuk anak kecil ya di situ ya. 100 kali 2,4 bagi 80. Nah ini bisa kita coret satu ya. 10 sama 8 bisa kita bagi 2 ya. Ini 4, ini 5. Terus 4 sama 2,4 coret, ini jadi berapa, 24 bagi 4, tapi ada komanya nih ya. 24 bagi 4 kan 6 ya, 6 berarti ini adalah 0,6 ya. 0,6 kali 5 berarti adalah 3. Itu berarti di sini jawabannya adalah 3. Nah seperti itu ya. Ini caranya lebih singkat tuh daripada yang tadi, tapi kalau misalkan kalian pakai konsep yang tadi juga nggak apa-apa ya, kalau belum terbiasa seperti itu. Jadi untuk membuat 100 boneka kita butuh 3 meter persegi flanel ya, seperti itu. Nah yang B ya, yang B kita tulis lagi. Yang B ada sama aja tadi, boneka sama kain flanel ya, kain flanel. Nah tetapi di sini yang ditanya apa sini? Yang B, boneka paling banyak yang dapat dibuat jika tersedia 5 flanel. Jadi yang diketahui tulis lagi, tadi ada 80 boneka, ternyata butuh 2,4. Nah ini yang ditanya, kalau kita punya 5 kain, kira-kira bonekanya berapa yang bisa dibuat. Nah ini kita kerjakan ya, sama konsepnya seperti tadi. Nah buat pecahan seperti ini. Oke, kita tinggal pindahkan. Saya hapus dulu. Oke, kita tuliskan di sini tadi adalah 80 per X sama dengan 2,4 per 5 seperti ini ya. Tuh pakai cara kalikan silang, 80 kali 5 sama dengan 2,4 kali X ya, itu. Tuh kemudian 80 kali 5 berapa? 80 kali 5 adalah 400 ya, atau jangan dikalikan dulu juga boleh ya, karena kita pengen nyari X ya, berarti ini 2,4 nya kan pindah ke kiri, 2,4 nya tadinya perkalian pindah ke kiri, jadi pembagian ya, seperti itu. Berarti jadi 80 kali 5 dibagi 2,4 seperti itu, sama dengan X ya. Tuh. Nah di sini tinggal kalian kerjakan, 80 kali 5 itu 400 ya, 400 bagi 2,4 berapa ya, kalian bisa hitung. Nanti kita dapatkan itu 166. Kalau misalkan pecahan adalah 2/3 ya, 166 2/3 X, atau kalau dirubah desimal itu sebenarnya 100,66,6666 terus ya. Nah, kalau dibulatkan jadi ada 7-nya. Nah kok ketemunya angkanya jelek ya, seperti ini desimal, padahal kita perhatikan yang ditanya apa, boneka. Mungkin nggak kalian buat boneka itu 166,67 ya, jadi ada koma-komanya. Yang namanya boneka kan harus utuh ya, itu. Dengan kain 5 meter ternyata kita bisa bikin 166 lebih sedikit, tetapi lebihnya itu cuma 0,67, berarti tahun itu belum dianggap berhasil jadi boneka ya, jadi boneka satu itu nggak bisa. Berarti dengan kain 5 meter kita hanya bisa membuat 166 yang sudah utuh bentuknya.
sedangkan 0,67 nya nggak dianggap karena itu belum jadi satu boneka. Berarti ini kita bulatkan ya, kita bulatkan menjadi hanya 166. Jadi jawabannya adalah 166 ya, itu. Tahu kalau pakai cara kedua tadi ya, nih kita perdalam cara kedua. Yang kedua, tulis dulu pecahannya nih, 80 per X sama dengan 2,4 per 5. Kita tutup X nya. Nah, yang bisa disilang siapa? 80 sama 5 kita kalikan ya, kemudian nanti dibagi 2,4 kan hasilnya jadi seperti apa? 80 dikali 5 bagi 2,4. Seperti itu konsepnya, sebenarnya itu. Loh kok sama nih, coba lihat. Nah kita langsung ke langkah sini ya, junjungnya juga sama cara mengerjakannya, cuma kita tidak perlu mengalihkan silang. Kita langsung dapat yang ini nih, 80 kali 5 bagi 2,4 seperti itu. Oke lanjut nomor 2. Persediaan gula pasir di rumah Bu Siti sebanyak 750 gram. Gula pasir tersebut dapat digunakan selama 3 hari. Sebelum gula pasir tersebut digunakan, Bu Siti membeli lagi 500 gram gula pasir. Selama berapa hari persediaan gula pasir tersebut digunakan? Ya maksudnya habisnya itu berapa hari kalau misalkan dia beli lagi 500 gram. Kemudian ada pertanyaan lagi, berapa hari lebih lama dibandingkan dengan sebelum membeli tambahan gula? Ini biasanya di soal ulangan itu salah satunya bisa ditanyakannya itu yang pertama tadi, berapa hari habis, atau ditanyakannya berapa hari lebih lama. Itu kalian harus teliti ya, karena biasanya oret-oretan langsung dapat angka tanpa memperhatikan tujuan pertanyaan akhirnya itu apa. Coba kita perhatikan di sini. Ada dua besaran ya, dua barang di sini atau dua perbandingan, yaitu tentang gula pasir dan tentang waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan ya, dalam bentuk hari di sini. Satuannya hari sama gram. Oke, kita bayangkan dulu. Coba kalau gulanya ditambah, kira-kira untuk menghabiskannya waktunya perlu ditambah atau lebih lama atau lebih cepat? Coba kalian menghabiskan 100 gram misalkan dalam 1 hari. Nah kalau 200 gram berarti lebih dari 1 hari atau kurang dari 1 hari? Otomatis akan lebih dari 1 hari. Sehingga semakin banyak gula, otomatis akan semakin banyak waktu yang akan dibutuhkan untuk menghabiskannya. Oleh karena itu, ini adalah termasuk perbandingan senilai. Oke, kita langsung mengerjakannya ini. Kita gambarkan tabelnya terlebih dahulu. Seperti ini. Ya. Oke, ada dua besaran tadi adalah gula, saya singkat G saja. Kemudian ada banyak waktu ya yang dibutuhkan, saya singkat W. Waktu. Nah, yang pertama tadinya Bu Siti kan punya 750 gula ya, gram gula. Ternyata habis dalam waktu 3 hari. Nah, di sini biasanya kesalahan siswa ini seperti ini. Cuma lihat angkanya 750 sama 3. Oh, di sini 500. Ya berarti ini tulisnya 500 sama X. Nah, ini salah ya. Tidak boleh seperti ini. Karena apa? 500 ini adalah ditambahkan, ya, membeli lagi. Jadi sekarang ada berapa? Ya sekarang bukan 500, tadinya 750 ya, tadinya kan 750. Nah ditambah 500, jadi yang ditulis ini seperti ini, 750 tambah 500 berapa? 750 tambah 500 adalah 1250. Nah yang ditulis itu 1250, jangan cuma 500 nya. Nah semisal dikurangi, ya itu harus kalian kurangi dulu ya. Tuh, jadi jangan hanya melihat angka yang ada di soal, tetapi harus dipahami kata-katanya. Itu
Jadi dengan gula 1250 sekarang, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan ya, seperti itu. Kita tuliskan. Berarti saya hapus dulu. Ya, tadi 750 per 1250 sama dengan berapa tadi? 3 per X. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita gunakan cara kali silang, berarti 750 dikalikannya dengan X ya. Kemudian 1250 dikalikannya sama 3. Oke, berarti X sama dengan ya 750 nya pindah ke kanan, 1250 kali 3 bagi 750. Oke, sehingga didapat X sama dengan ya, oret-oretan dulu nih, oret-oretannya seperti ini, 1250 kali 3 bagi 750 ya, seperti itu. Jadi 1250 nya jangan kalikan 3 dulu, siapa tahu bisa dibagi dulu kan, disederhanakan dulu. Ini dibagi 10 ya, nolnya hilang. 75 sama 125 bisa dibagi 25, itu 3. Ini bagi 25 itu 5 ya, seperti itu. Terus ini bagi 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Nah, berarti tersisa tinggal 5 ya, berarti jawabannya 5 kan, seperti itu. Itu konsep yang dikalikan silang. Kalau nggak dikalikan silang gimana? Itu tadi ya, ini juga perlu kalau kalian sudah terbiasa seperti ini. Nah, ini kan tadinya begini, yang X nya ditutup, yang bisa disilang dikali ya, 1250 kali 3 ya, ini 1500 kali 3, kemudian tinggal sisanya dibagi, ini dikali, ini dibagi. Nah, nanti kalian langsung dapatkan ini 1250 kali 3 bagi 750, seperti itu. Nah, berarti jawabannya berapa tadi? Jawabannya adalah 5 hari kalau gulanya 1250. Nah, pertanyaannya kan selama berapa hari persediaan gula pasir tersebut habis atau digunakan? Berarti selama 5 hari. Terus berapa hari lebih lama dibandingkan dengan sebelum membeli tambahan gula? Berarti dia itu lebih lama, yaitu 5 dikurangi 3 ya, berarti lebih lama 2 hari, seperti itu. Yaitu beberapa soal konsep dasarnya ya tentang perbandingan senilai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga kalian bisa mempelajarinya untuk latihan soal perbandingan senilai lainnya. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.